Kami yakin masih banyak yang belum memahami bagaimana cara memasang AIO atau liquid cooler secara umum, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali merakit ya. Apakah pemasangannya itu harus langsung out of the box dipasang? Karena rata-rata sekarang AIO atau liquid cooler itu sudah menyertakan atau sudah memasang kipas pada radiator. Jadi kita tinggal lebih gampang untuk memasangkannya ke dalam casing. Ada juga yang masih bingung dengan bagaimana menentukan performa yang ideal dari beberapa konfigurasi mana yang lebih baik. Lalu ada juga yang ingin mengetahui kalau saya pasang 2 kipas push-pull ya. Kalau kita ngomong spesifik di AIO yang 240 mm, kalau saya pasang 4 kipas push-pull apakah lebih baik? Atau kalau saya mengganti kipasnya dengan sebuah kipas yang memiliki performa tinggi, terutama di static air pressure yang lebih tinggi dibandingkan kipas bawaan dalam paket penjualan, apakah juga lebih baik? Ada juga yang ingin mengetahui apakah jika berbeda konfigurasi pemasangan akan berdampak pada tingkat kebisingan, apakah lebih rendah atau malah semakin menjadi lebih tinggi. Dan terakhir ya perdebatan soal berapa banyak kipas intake dan outtake yang harus ada dalam sebuah casing. Untuk itulah konten ini kami buat untuk kalian. By the way, untuk mengingatkan saja, kami pernah membuat pengujian tes beberapa AIO 240 mm, linknya kami sertakan di deskripsi. Kita langsung saja ke spesifikasi pengujian. Di sini kami menguji dengan menggunakan prosesor Core i7 14700 KF yang kami power limitnya di 280 watt, PL1 dan PL2. Kemudian motherboard Biostar Z790A Silver. Kemudian power supply FSP Hydro M 600 watt. Dan untuk casingnya kami spesifik menggunakan casing dari S-Power Iglo, yang kami rasa ini cukup merepresentasikan bagaimana casing modern ini banyak diminati oleh sebagian besar. Ya ini preferensi sih, tapi hanya casing ini saat ini yang kami miliki, sehingga ini yang kami jadikan objek untuk membuat konten percobaan, atau ya ini semacam edukasi sih, bagaimana posisi AIO itu bisa berpengaruh pada performa pendinginan. Tidak lupa juga kami akan mencoba mensimulasikan bagaimana jika menggunakan 2 kipas yang memiliki static pressure yang tinggi seperti Arctic P12 Max, dan kami juga mensimulasikan bagaimana jika push-pull tersebut dipakai, tentunya dengan kipas yang sama bawaan dari AIO. Di sini AIO yang akan kami uji adalah Zalman Alpha 2 A24, dan juga kami akan menguji Arctic Liquid Freezer 3 240 mm. Untuk konfigurasi kami tampilkan gambarnya ada 4 konfigurasi. Konfigurasi A itu yaitu radiator dipasang di bagian atas dengan kipasnya itu outtake, kemudian 1 kipas di belakang juga outtake, dan 3 kipas casing bawaan dari casingnya itu di samping, posisinya ada di samping atau bisa di depan juga ya kalau kalian memiliki casing yang memungkinkan pemasangan kipasnya di depan. Tapi casing Iglo dari S-Power ini dia memasang kipas casingnya di bagian samping. Jadi untuk konfigurasi A ini kipas casingnya itu adalah intake dari samping. Kemudian konfigurasi B, radiator kami pindahkan posisinya di bagian samping, kipasnya outtake, 3 kipas di bagian atas intake, jadi tadi kipas dari samping kami pindahkan ke atas, dan 1 kipas di belakang tetap outtake. Lalu konfigurasi C, radiator tetap di samping, tapi kita ubah posisi kipasnya sehingga kipasnya itu jadi intake, 3 buah kipas casing di bagian atas outtake, dan 1 kipas belakang juga outtake. Kami juga akan bereksperimen dengan konfigurasi C, di mana kipas radiatornya akan kami ganti dengan Arctic P12 Max, dan juga dengan konfigurasi yang sama kami tambahkan kipas Zalman AF120 RGB yang merupakan bawaan dari paket penjualan AIO Zalman Alpha 2. Lalu ada juga konfigurasi D, di mana konfigurasi D ini mirip dengan konfigurasi C, tapi bedanya adalah kami switch radiatornya, kami taruh di atas, kipasnya itu intake, dan kipas casingnya kami kembalikan ke bagian samping dengan posisinya juga intake. Untuk membandingkan 4 konfigurasi tadi, kami menggunakan sebuah AIO 360 mm yang diwakili oleh Zalman Alpha 2 A36. Pengukuran thermal dan noise level itu menggunakan benchmark Cinebench R23 multicore selama 10 menit di dalam sebuah ruangan. Studio kami ruangannya di angka 22-23 derajat dengan noise floor di 37 desibel. Hasil pengujian Zalman Alpha 2 A24 pada 3 konfigurasi A, B, dan C itu memberikan hasil yang terbaik pada konfigurasi
C, sedangkan paling buruk performanya pada konfigurasi B yang gampang sekali menembus angka TJ Max. Padahal kalau teman-teman melihat pada link perbandingan kami AIO 240mm yang pernah kami ulas sebelumnya, Zalman ini memiliki performa salah satu yang terbaik dengan menjaga temperatur itu di bawah TJ Max. Dari konfigurasi C yang paling ideal dari hasil yang sebelumnya ada, kami modifikasi dengan menambah 2 buah kipas Zalman push-pull, jadi ada di depan dan di belakang radiator. Lalu juga kami bandingkan dengan 2 buah kipas yang memiliki static pressure tinggi, yaitu Arctic P12 Max. Hasilnya dengan push-pull ini bisa on par bersaing dengan sebuah performa AIO 360mm. Tetapi hasil terbaik itu didapatkan dengan hanya menggunakan 2 buah kipas Arctic P12 Max yang memiliki static pressure yang tinggi. Lalu kami lanjutkan untuk menguji Arctic Liquid Freezer 3240 dengan konfigurasi yang sama yaitu A, B, dan C, dan lagi-lagi menunjukkan performa yang baik itu ada di konfigurasi C, di mana suhunya itu bisa sangat terjaga di bawah TJ Max dibandingkan dengan konfigurasi standar atau konfigurasi E yang biasa umum kita pakai. Dan performanya semakin bertambah baik ketika kita menggantikan kipas dengan Arctic P12 Max tetap dengan konfigurasi C. Di sini kami juga menguji pembandingkan konfigurasi C dan konfigurasi D, di mana D posisi radiator sekali lagi di bagian atas seperti konfigurasi standar, hanya kipas Arctic P12 Max-nya itu dibalik sehingga menjadi intake. Hasilnya performanya sama dengan performa ketika konfigurasi C dengan kipas yang sama. Dari 4 konfigurasi yang sudah kami coba, kami bisa memberikan pendapat konfigurasi B itu sebenarnya justru tidak memberikan performa yang terbaik. Dalam percobaan terbukti dari data yang ada, itu terbukti kalau temperatur itu malah paling buruk di antara konfigurasi A, B, C, dan D. Untuk konfigurasi terbaik ada di D dan C, di mana keduanya memiliki kesamaan, kipas radiator itu menjadi intake, membawa udara segar yang masuk ke dalam casing. Perhatikan untuk konfigurasi C saat posisi radiator itu di samping, pastikan itu tidak ngeblok dengan bagian dinding, atau mungkin ada yang bisa memblok, apapun itu yang bisa memblok aliran udara yang masuk dari arah samping casing yang kita gunakan. Jadi pastikan ada ruang antara casing dengan dinding di lokasi di mana kita menempatkan PC kita. Push-pull 2 kipas yang sama itu juga memberikan performa tambahan. Dia bisa mencapai kemampuan sebuah AIO 360mm. Di sini yang menjadi pertimbangan adalah harga. Apakah harga penambahan 2 buah kipas tersebut akan berimbang harganya dengan menambahkan sebuah AIO 360mm. Tapi tolong digarisbawahi juga, tidak semua casing bisa mendukung AIO 360mm. Mengganti kipas radiator dengan sebuah kipas powerful yang memiliki spesifikasi teknis static pressure yang tinggi seperti Arctic P12 Max itu menjadi solusi paling baik, paling optimum. Hanya di sini harus dikorbankan sedikit masalah tingkat kebisingan yang akan bertambah. Noise level atau tingkat kebisingan pada berbagai konfigurasi itu tidak ada satu signifikan yang berbeda, paling 1 hingga 2 desibel saja. Yang nyata ketika kita mengganti dengan kipas yang lebih powerful, yang RPM-nya lebih tinggi, yang static pressure max-nya lebih tinggi, dan airflow-nya juga otomatis lebih tinggi, itu akan berdampak pada tingkat kebisingan yang akan bertambah. Jadi ini buat teman-teman yang memang agak sedikit concern dengan kebisingan, ini bisa dijadikan satu perhatian. Kami juga menampilkan data suhu VRM motherboard dengan 4 konfigurasi yang berbeda. Dan di sini terlihat jelas sebuah Arctic Liquid Freezer 3 240 yang memiliki fitur VRM cooling itu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menekan temperatur dari VRM motherboard. Kita lihat datanya yang kami tampilkan. Di sini terlihat Arctic Liquid Freezer 3 yang memiliki VRM cooling itu dapat menekan suhu VRM temperatur mencapai selisihnya dengan 15 derajat dibanding ketika kami menggunakan AIO dari Zalman yang sama sekali tidak memiliki VRM cooling solution. Untuk mendapatkan performa yang paling optimal dalam skenario dengan casing yang mirip seperti apa yang kami gunakan, dengan suhu ruangan, dengan spesifikasi yang mungkin kurang lebih 11-12 sama, kami akan lebih merekomendasikan teman-teman fokus pada kipas yang bisa mendinginkan radiator. Bisa mencari sebuah kipas yang memiliki spesifikasi lebih baik dengan memastikan bahwa angka static pressure maksimumnya itu lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan kipas bawaan AIO tanpa kita harus mengganti radiator yang berukuran lebih besar. Demikian konten kali ini, semoga berguna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten ini jika berguna.
dan bisa membuat satu pengetahuan baru bagi teman-teman.